Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 424. Si Rena yang terkejut melihat Kenshin di sampingnya. Ia pun tak percaya, dikira hanya mimpi. Hingga Kenshin bertanya, sambil tersenyum ia bicara, "Mbak Rena sudah sadar ya? Syukurlah kalau gitu. Mbaknya sudah baikan." Si Rena yang mendengar itu, langsung ia percaya bahwa Kenshin benar di sampingnya. Rena pun balik bertanya, "Kok masnya ada di sini?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu Mbak Rena, saya kesini karena mendapat kabar. Katanya Mbak Rena mengalami kecelakaan." Ternyata memang benar, dan syukurlah mbaknya selamat. Rena yang mau bicara. Tiba-tiba dokter berkata, "Mbaknya sungguh sangat beruntung. Bisa baikan secepat ini. Padahal kami tadi mengira, kalau butuh waktu lama, untuk dapat donor darahnya. Beruntungnya ada mas ini, temannya yang punya golongan sama. Masnya pun cepat ke sini. Kalau terlambat sedikit saja, kita nggak tahu jadinya." Mendengar penjelasan itu, si Rena langsung mengerti. Ternyata Kenshin memberikan darah untuknya. Ia pun sangat terkejut, karena baru mengetahui kalau Kenshin darahnya sama dengannya. Si Rena pun melihatnya dengan pandangan tersenyum. Kemudian ia bicara, "Makasih ya Mas Kenshin, sudah menolong saya." Kenshin menjawabnya, "Nggak apa Mbak Rena, sama-sama." Setelah itu, suasana yang di luar, banyak orang yang datang. Sabria dan teman-temannya tiba. Begitu pula Iwan dan Ririn, yang langsung masuk ke dalam. Tak hanya itu, 10 menit kemudian, Kaori pun sama, telah sampai juga di rumah sakit tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu. Ririn langsung menyapa, "Mbak Kaori cepat juga ya sampainya. Padahal baru saja tadi bilang, baru berangkat dari rumah, kini sudah sampai di sini." Kaori menjawabnya, "Iya Mbak Ririn, kebetulan jalannya lancar, nggak macet seperti sore, jadi cepat sampainya." Iwan pun lalu bertanya, "Oh ya Mbak Kaori, apa Kenshin nggak ikut ke sini?" Kaori menyahutnya, "Ya itu Mas Iwan, aku malah mau tanya. Kenshin belum pulang. Apa Mas Iwan tahu di mana? Aku telepon nggak bisa-bisa." Iwan pun menjawabnya, "Kalau gitu sama Mbak Kaori. Barusan ini aku ke rumahnya, tapi katanya juga nggak ada. Kemana Kenshin ini? Kok nggak bilang-bilang? Nggak kasih kabar, hilang begitu saja." Iwan bicara sendiri. Kaori yang mendengarnya, ia jadi khawatir, karena nggak biasanya Kenshin pergi begitu saja. Dan Ririn sendiri, yang awalnya menganggap biasa, bahkan sempat bercanda. Ririn pun sama, serius menyimaknya. Hingga Ririn bicara, "Apa nggak baiknya Mbak Kaori, kita lapor polisi aja ya? Aku merasa nggak enak. Kan Kenshin kemarin, saat menikah dengan Mbak Kaori, sempat jadi percobaan, akan ditembak Yudis. Tapi kena Mas Iwan. Aku khawatir sekali Mbak Kaori. Kalau Yudis itu masih balas dendam, dengan menyuruh orang untuk mencelakakan Kenshin." Mendengar hal itu, Kaori langsung panik, cemasnya jadi tinggi. Karena memang itu, ada benarnya juga, Yudis bisa saja begitu. Dan Kaori hendak keluar, ia akan mengajak Ririn untuk ke kantor polisi. Kaori yang lagi cemas, paniknya yang tiba-tiba, sampai jadi lupa kalau belum bertemu Rena untuk melihatnya. Bahkan Ririn pun sama, mereka tak berpikir panjang, inginnya cepat-cepat untuk melaporkan. Waduh benar-benar Kaori terlalu perhatian dengan Kenshin, sampai ia lupa diri. Sekarang ada di mana, bahkan lupa tujuannya. Dan Iwan segera bicara, "Tunggu Mbak Kaori, jangan tergesa-gesa. Aku rasa itu nggak mungkin. Kan Yudis itu sekarang masih ada di penjara, usahanya bangkrut semua, ayahnya Yudis pun sama. Jadi aku kira, mereka tak punya uang banyak untuk menyuruh orang, apalagi sedang ditahan. Aku rasa itu nggak mungkin." Kaori yang mendengar Iwan bicara, tetap cemas dirinya. Lalu di tengah hal yang demikian, Sabria anaknya Pak Freddy, beserta teman-temannya, mereka yang sedang mencari kamar, melewati jalan itu. Jadinya langsung saja, semuanya pun bertemu. Iwan langsung menyapa, begitu pula Kaori dan Ririn. Singkat cerita, Sabria pun bilang, ia ingin melihat
kondisinya Mbak Rena. Oleh karena itu, mereka pun bersama-sama untuk mencari lokasinya. Maklum rumah sakitnya memang begitu besar. Kamar-kamarnya banyak sekali. Apalagi mereka masuknya tak lewat pintu utama, melainkan lewat belakangnya, karena dialihkan penjaga, disebabkan parkir yang penuh. Kemudian, orang tuanya Rena sendiri, yang menunggu di depan kamar. Beliau mendapat kabar, kalau putrinya sudah baikan, sudah bisa membuka matanya, bahkan kini sedang bicara dengan orang yang menolongnya, yang memberikan darahnya. Seketika itu juga, orang tuanya pun langsung senang. Begitu pula putri dan teman-temannya Rena, yang menunggu di situ. Wajah mereka nampak bahagia, penuh gembira dan sukacita. Di sela itu Kaori, Ririn dan Iwan tiba, bersama Sabria dan teman-temannya. Mereka langsung melihat, semua orang yang di depannya nampak ceria sekali. Lalu tiba-tiba, Kaori disambut dengan hangatnya. Mamanya Rena itu menyapa. Beliau langsung bicara, "Terima kasih ya Mbak Kaori. Sudah membantu anak saya. Serta semuanya juga. Kami ucapkan terima kasih pula. Saya senang sekali Rena bisa selamat. Padahal sebelumnya, kita hampir putus asa mencari tambahan darah untuk Rena." Putri pun demikian. Bersalaman pula dengan Kaori, menyapa Ririn dan Iwan, serta juga rombongan Sabria. Tentu saja Kaori belum mengerti mengapa tiba-tiba orang-orang yang di sini begitu ramah ke dirinya, bahkan bilang terima kasih segala. Padahal ia baru datang, belum melihat ke dalam. Rupanya Putri, serta kedua orang tuanya Rena. Mereka bicara itu, memang ada sebabnya, karena Kaori ini adalah istrinya Kenshin. Orang tuanya Rena pun menyangka, Kenshin yang menolong anaknya, direstui istrinya, diminta cepat datang ke sini. Oleh sebab itu, mereka berucap ke Kaori, dengan ungkapan begitu. Kemudian dokter yang di situ, salah satunya bicara, "Oh ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat Mbak Rena, silahkan masuk saja. Kami rasa sudah nggak mengapa. Kamarnya juga luas. Ini pun yang berkelas. Jadi agak bebas. Berapapun orang menjenguknya, itu tidak masalah. Asal tidak ramai dan mengganggu pasiennya." Sang dokter tersenyum. Beliau bercanda, sembari mempersilahkan. Dan langsung saja, kedua orang tuanya Rena akan masuk ke dalam. Begitu pula dengan Iwan, Ririn dan Putri, termasuk pula Kaori, yang bersiap pula akan melihatnya. Saat semuanya sudah berada di dalam, hal yang mengejutkan tiba-tiba datang. Ririn, Iwan dan Kaori, mereka tak akan menyangka saat melihat seseorang sedang diperiksa oleh dokter berada di kamar rawat ini adalah Kenshin. Mereka pun terkaget seketika, tak percaya dengan yang dilihatnya. Kenshin pun demikian, terkejutnya begitu tinggi. Kaori istrinya tiba-tiba ke sini bersama Iwan dan Ririn. Kenshin pun masih terdiam karena kesehatannya sedang diperiksa oleh dokter. Kemudian, orang tuanya Rena bicara pada Kenshin di depannya. Beliau berkata, "Terima kasih banyak ya Mas sudah membantu Rena mendonorkan darahnya. Kami tak bisa membalasnya." Kenshin menjawabnya, "Nggak apa Tante, Rena juga teman saya, jadi nggak usah dipikirkan." Kaori langsung mengerti akan cerita semua ini. Ternyata suaminya lagi menolong Rena memberikan darahnya, dan dokter yang di situ bilang pada Kenshin di depannya, "Kalau gitu Mas Kenshin ini banyak istirahat dulu, jangan melakukan pekerjaan yang berat, dan jangan pula bepergian jauh-jauh, karena kondisi Masnya belum stabil." Kenshin mengerti, dan Kaori mendekati. Kaori sepertinya tak cemburu melihat Kenshin di sini. Pembicaraan antar mereka pun terjadi. Iwan Ririn bertanya ke Rena. Begitu pula sebaliknya. Demikian halnya Kenshin dan Kaori. Mereka pun sama. Sampai saat itu, semuanya baik-baik saja. Tak ada hal yang mencurigakan. Singkat cerita, Kenshin dan Kaori pulang ke rumah. Beberapa jam kemudian, malam pun datang. Kaori yang akan tidur, biasanya dirinya menghadap ke Kenshin. Sebelumnya mereka itu selalu saling bicara, namun malam ini ada yang beda sekali. Kaori mengacuhkan. Saat ditanya Kenshin, Kaori tak menjawabnya, bahkan mengalihkan pandangannya. Ia tak melihat ke suaminya. Sampai kemudian, Kaori pun pindah kamar. Ia tidur sendirian. Kenshin yang melihatnya, akhirnya jadi tahu kalau istrinya cemburu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini
untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya